Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Ja'a a'rabiyyun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatan qala man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dua hal yang pasti itu?" Beliau menjawab, "Barang siapa meninggal dunia dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia akan masuk neraka." Hadis riwayat Muslim. Ya, ini juga hadis tentang harapan. Hadithur raja. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal yang pasti. Yang mati tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka dia masuk surga. Kayak pertanyaannya, apakah dia langsung masuk surga? Mati tidak melakukan kesyirikan tapi punya banyak dosa. Atau akhir cerita dia nanti di surga. Karena dia akan masuk surga sesuai dengan amalannya nantinya. Tatkala dia punya dosa, ada hisab, ada azab. Kalau memang dia tidak diampuni dosa-dosanya. Tapi tetap ada jaminan masuk surga. Itu makna yang benar. Atau orang ini kalau benar-benar tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, artinya dia seorang muwahhid yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengutamakan hawa nafsunya. Dia selalu mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi muslim yang taat, yang patuh sama Allah Azza wa Jalla. Bukan akhirnya hadis ini dipakai, oh alhamdulillah anak gak melakukan kesyirikan. Ketahuilah bahwasanya ada dua pohon. Yang satu pohon namanya pohon keimanan. Yang satu namanya pohon kesyirikan. Pohon keimanan ini buahnya segala ketaatan. Segala yang indah. Segala yang baik. Bagaimana Rasul SAW ketika menjelaskan pohon keimanan ini. Ada 60 lebih cabangnya. Atau 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan dahan yang mengganggu dari jalannya orang. Pohon kesyirikan, subhanallah. Semua isinya keburukan. Ada dosa-dosa di sana masuk dari pohon kesyirikan. Walaupun sebagian dosa tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Tapi dia adalah keburukan, kejelekan yang akarnya masalah dalam keimanan dia. Kalau benar imannya, pohonnya baik. Imannya nggak baik, pohonnya jadi buruk. Maka hadis berkaitan dengan roja ini, ingat, man mata la yusyrik billahi syai'an, yang mati tidak melakukan kesyirikan akan masuk surga. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab apabila memenuhi persyaratan. Tapi dia masuk surga harus melewati hisab dan adab, namun akhirnya tetap masuk surga. Di mana akan dikeluarkan dari neraka itu orang-orang mukmin yang muwahhid, yang di hatinya ada seberat zarrah dari keimanan. Sebaliknya, waman mata yusyrik bihi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, pasti dia masuk neraka walaupun dia orang baik. Walaupun dia sudah sedekah 1 triliun. Dia membangun rumah sakit, digratiskan sama dia. Dia membangun sekolahan-sekolahan. Dia membangun jalan, dia memberikan segala fasilitas, tapi dia bukan mukmin, bukan muwahhid, maka pasti masuk neraka. Karena memang ketentuannya, mau masuk surga itu, kuncinya la ilaha illallah. Kalau engkau melakukan banyak kebaikan, tapi engkau tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kau telah berbuat dosa yang paling besar. Lalu berharap masuk surga. Nggak ada. Maka hendaklah orang-orang yang masih berpikir semua bisa masuk surga, yang penting berbuat baik. Iya, semua bisa masuk surga. Semua. Mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Buddha, mau orang ateis, semua bisa masuk surga. Asalkan dia berbuat baik.
Kebaikan pertama yang harus dilakukan adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Engkau mau masuk surga. Qulu la ilaha illallah. Enggak harus engkau sedekah 1 triliun. Enggak. Enggak harus engkau berbagi dengan 1 juta orang. Enggak. Katakan la ilaha illallah. Berat apa mudah mengatakan la ilaha illallah? Sangat mudah sekali. Maka ketika Allah meminta sesuatu yang ringan, lalu engkau tidak memberikannya, neraka. Lalu dikatakan, oh Allah zalim kalau memasukkan orang-orang yang suka membantu orang lain. Lalu masuk neraka. Ini orang Masya Allah. Jiwa sosialnya besar. Hidupnya dia wakafkan untuk manusia. Masuk neraka. Ya, kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Kalau dia melakukan kesyirikan, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang ringan yang seharusnya dia lakukan. Maka ingat, ini 2 hal yang pasti. Hendaklah kita menjaga diri kita. Jangan sibuk memperbanyak amalan. Lupa dengan memperhatikan kualitas amalan kita. Amalan itu diterima yang pertama kalau engkau mentauhidkan Allah. Ikhlas dan tidak riya. Nggak ada kesyirikan, tidak ada riya. Yang kedua, amalanmu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan semau kita. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.